Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Ya sehat, alhamdulillah. Gitu sih bapaknya, bener jawabnya. Bu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ibu, tema kita apa Ibu? Lupa. Niat yang lurus biar Ramadannya mulus. Insya Allah kalau niatnya lurus karena Allah, Ramadannya juga Itu kata ibu-ibu yang di sini. Beda dengan ibu-ibu yang di sono. Kata ibu-ibu yang di sono, bil fulus mulus, mapi fulus mampus. Kan ibu-ibu begitu, ada fulus mulus, kalau nggak ada fulus. Tapi itu mah ibu-ibu yang di son, bukan yang di sin. Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya titip Ramadan kita biar mulus. Apapun yang kita lakukan di Ramadan, luruskan niatnya, bukan karena apa-apa, niatnya lurus karena Allah. Ada kitab taklim kalau di pesantren itu, kata Syekh Zarnuji, ini masalah niat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Ibu ngantuk ya. Sahurnya kepagian, masaknya Ibu. Kata Syekh Zarnuji, banyak amalan-amalan yang terlihatnya amalan dunia, tapi akan menjadi amalan akhirat karena niatnya benar. Tapi banyak amalan akhirat, terlihatnya amalan akhirat, tapi jadi amalan dunia, tidak berpahala. Gara-gara apa? Niatnya yang tidak benar. Punten, mohon maaf. Ini ece, teteh, ibu, besti, ini kan pakai baju, ini kan amalan dunia. Tapi kalau diniatkannya karena Allah, saya niat pakai baju ini untuk menutup aurat, jadi pahala atau enggak? Jadi beda dengan ece, ibu, teteh yang di rumah ataupun yang di sini pakai bajunya buat pamer. Baju mahal, belum lunas, bunyinya apa? Bunyinya beda. Kredit. Kredit. Kalau udah lunas bunyi gimana? Udah lunas gimana ya, bingung saya. Berarti semuanya masih kredit semua Pak Ustadz? Iya, soalnya begitu kan, cicil 3 kali sama ustazah kan. Gitu. Yang di sono, ini mah yang di sono, enggak yang di sini. Jadi amalan akhirat bisa jadi amalan dunia kalau niatnya salah, tapi amalan dunia bisa jadi amalan akhirat kalau niatnya benar. Maka di Ramadan, biar apapun yang kita lakukan ini jadi amalan akhirat, maka luruskan niatnya karena Allah, tidak untuk yang lain. Baca Quran, sholat duha, puasa, tahajud, sedekah di Ramadan, semuanya niatkan karena Allah. Jangan sesekali amalan akhirat diniatkannya karena pengen dipuji. Kan ada ya orang ya, yang di sono, itu kalau sedekah Kang Dudu, tangan kanan memberi,
Tangan kiri Insta Story. Oh. Sedekah nih. Bukan yang di sini, tapi yang di son. Hati-hati, ibu sedekah itu perkara akhirat. Tapi kalau ibu niatnya biar disebut orang kaya yang dermawan, bisa jadi amalan dunia. Ibu ngaji, tapi niatnya bukan karena Allah, karena pengen disebut orang yang rajin ngaji. Kira-kira itu amalan akhirat jadi amalan dunia enggak kalau gitu? Makanya yuk di Ramadan ini mumpung kita diingetin, saya juga sebetulnya sama, saya juga sama, mumpung diingetin, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena pengen ingin disebut orang yang ahli ibadah, tapi niatkan semuanya karena Allah biar menjadi amalan akhirat insya Allah. Ibu Kang Dudu, Iya Uus. udah itu aja. Oke. Tepuk tangan untuk Ustadz Encep Ibu. Ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan ya. Ini ya Bu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Baca bismillah kan kayak Pak. Iya. Biar sehat ya Bu ya. Iya. Mangga. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zulaiha dari Majelis Taklim Al-Muttaqin Samangraya Cilegon Banten. Cilegon. Ibu Zulaiha. Julaiha. Oke, dipanggil Ibu Leha-leha. Dipanggilnya Ibu Julia. Julia. Oh, dipanggilnya Ibu Julia. Nama kerennya Pak Ustadz. Oh, nama beken. Nama Iya. beken. Ibu Julia. Oh, nama TikTok. Oh, punya TikTok. Gak apa-apa kalau buat yang bermanfaat. Yang bermanfaat, Bu, bagus Gak banget. apa-apa. Saya kan taunya dari TikTok Pak Ustadz. Tahu saya. Saya ada fans saya di sini. Coba nyanyi dong. Waktuku makmur. Jangan takabur. Ya nggak tahu, nggak tahu nih. Iya kan waktuku makmur. Janganlah engkau takabur. Udah. Dadah Ibu. Udah. Ibu Juleha. Iya. Pak Ustadz, Iya. ada titipan pertanyaan dari tetangga saya. Titipan pertanyaan dari tetangga. Bukan dari ibu berarti ya? Bukan, Tangga menitipkan pertanyaan untuk Pak Ustadz. Buat saya. Ya. Beliau itu sangat ngefans katanya sama Pak Ustadz. Wow, it's Luar amazing. Kalau boleh tahu siapa namanya Ibu? Tetangga Ibu? Hah? Ibu sendiri ternyata. Ibu Julia. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, katanya begini Pak Ustadz, dia kan sudah diniatkan untuk puasa full bulan Ramadan itu di tanah suci Mekah. Luar biasa niatnya ya. Begitu berangkat sudah diniatkan untuk puasa Ramadan itu di Mekah sampai Lebaran. Dia nggak pengen puasanya bolong-bolong katanya Pak Ustadz. Ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Besti perempuan. Pak Besti. Ustadz. Besti. Fans saya kebanyakan sih memang perempuan sih. Kan Ustadz sejuta emak-emak. Iya. Dai sejuta emak-emak iya. Dia sejuta emak-emak. Iya. Amin, insya Allah. Saya ngefans. Iya. Ngefans. Mana itu? Mau ngapain? Ngambil dompet? Oh, nggak ada. Nggak bawa. Kan nggak bawa. Terima kasih. Oh, nggak bawa ya? Nggak bawa. Iya, siap. Oke, pakai duit saya dulu apa? Ya, nggak boleh dah, nggak apa-apa. Pinjam dulu 100. Biar silaturahmi nggak putus. Iya. Sampai-sampai teman saya itu membeli obat untuk supaya tidak Menstruasi. menstruasi biar atau full haid, biar puasanya. full puasanya ceritanya Pak Ustadz. Ya. Kebetulan obat itu katanya mahal banget harganya Pak Ustadz. Tapi obat nyamuk sama bakar, apa? ya sama teman saya itu dibeli aja karena puasanya supaya full, tidak bolong selama puasa di Mekah itu Pak Ustadz. Qadarullahnya pas di sana itu teman saya itu
berhalangan. Akhirnya haid juga. Haid juga sampai-sampai puasanya bolong-bolong gitu. Jadi si teman saya itu ngerasa kecewa, Pak Ustadz. Kecewa. Nah, pertanyaannya, apakah niat puasa full Ramadan di tanah suci Mekah itu tidak diridhoi Allah? Kata teman saya itu. Pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz. Sekian itu saja pertanyaannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya bagus ya, ingin full. Sampai khawatir berhalangan diminum obat. Mahal pun dibeli. Saking pengennya puasa full karena momen di tanah suci. Tapi ternyata takdir berkata lain. Walaupun sudah minum obat tapi berhalangan, tetap berhalangan. Betul. Jangan-jangan obatnya salah. Takutnya obat penurun panas. Aduh. Iya, silakan. Baik, ini pertanyaan dari fans garis keras saya dari apa sebutannya tuh? Kalau bedu kan fans garis kerasnya namanya beras. Beras, bedu garis keras. Ya. Kalau Ustadz Encep Eras. Encep garis keras. Ultras aja ultras. Ultras, jangan Encep lovers. Encep lovers. Ya. Encep lovers. Ya silakan Encep lovers. Jawab ini. Jawab dong. Masuk kan dijawab. Bu. Ibu Juleha. Bu. Pertanyaan dari tetangganya Ibu Julia. Namanya siapa? Ibu Julia bukannya? Ibu Julia, nama aslinya Ibu Juleha. Ini punya tetangga nih. Sini aja, tetanggaan. Punya tetangga, tadi sudah disampaikan. Itu bagaimana dia? Apakah niat dia puasa sebulan penuh itu diridhoi atau enggak? Yang pertama saya mau sampaikan, yang kasus yang pertama tadi, boleh saya kasih tahu dulu ya. Boleh ibu, kata ulama itu boleh ibu minum pil agar ibu bisa menunda haid dengan syarat tidak akan mengganggu ke rahim ibu. Kalau dengan pil itu bisa merusak, apalagi sampai membuat ibu tidak punya anak, dilarang oleh ulama. Tapi kalau masih aman itu silahkan boleh, gitu ibu ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah niat dia yang mau puasa full di sana itu nggak diridhoi kali ya Ustadz, saya begitunya ya. Ridho atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita husnudzon sama Allah. Karena bisa jadi yang menurut kita buruk baik di hadapan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang buruk menurut kita baik di hadapan. Ketika ibu sudah niat saking pengennya di tanah suci, pengen full sebulan, tiba-tiba takdir berkata lain. Ternyata Allah punya takdir yang lain. Apakah ini Allah nggak ridho sama kita? Nggak boleh seuzon sama Allah. Allah itu udah pasti ngasih pilihan terbaik untuk kita. Barangkali Allah sayang sama tetangganya Bu Julia. Allah pengen tetangganya Bu Julia ini istirahat, pengen biar puasanya istirahat dulu biar nggak puasa terus. Benar. Intinya pasti ada hikmah yang baik yang terkandung di dalamnya. Intinya tugas kita mah harus husnudzon sama Allah. Jangan sampai nih, ini kan kita pengennya dapat ridho Allah ya. Ini tergantung nih tetangga Bu Julianya, dia pengen ngejar kuantitas atau kualitas. Kalau kita pengen ngejarnya kualitasnya, nggak bakal kita gua udah beli obat tetap aja gue ahead ini mah. Udah minum pil, nggak taunya pilkada di minum. Lurah beda lagi, itu mah pilkada. Pilkada udah kemarin. Nah, kalau kita ngejarnya kualitas, kita nggak bakal kesel dan marah. Kenapa? Loh, yang membuat kita haid kan Allah. Bukannya kita ibadah biar dapat ridho Allah. Jadi ketika begitu gimana? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Berarti saya suruh istirahat dulu sama Allah. Intinya tidak boleh suudzon sama Allah. Harus husnud
Insya Allah. Baik, lagi tepuk tangan buat Ibu Julia. Buat tetangganya Ibu Julia. Ibu Julia ya. Ya mungkin kita nggak tahu kalau misalkan ternyata dikasih berhasil gitu kan. Khawatir ada krian tersembunyi Nah, yang kita nggak tahu. Allah tuh memang begitu. Iya. Udah berhasil dong di saya 30 hari. Nah, itu yang dikhawatirkan ya kan. Nanti cerita pulangnya lu nggak tahu gua puasa Hilang 30 udah hari. amalin. Gua mah di Mekah. Di Mekah. Tiap hari gua puasa di Mekah. Coba pahalanya di Mekah. Pahalanya udah segede apa? Gue gitu. Lu mah di Ciceeng, lu mah di Cilegon. Cilegon bukan Ciseeng. Lu mah di Cilegon, gua di Mekah. Iya. Khawatir ya begitu ya. Itu mungkin bisa saja hati-hati. Bisa. Ya. Makanya Allah mah sayang sama Allah kita. sayang sama kita. Biar Jangan sampai- pahalanya terus ada. Niat yang lurus agar Ramadan menjadi mulus, meningkatkan kualitas niat untuk amal ibadah kita. Nanti akan dilanjutkan tausiahnya oleh Uus atau Ustaz Encep. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen ya. Dari Wonder Woman mau nanya nih Ustadz, selama bulan puasa ini kan di masjid kompleks saya sering ngadain acara bukber dan kajian untuk anak muda. Nah, saya ikut jadi panitianya Ustadz. Cuma niat saya ikut jadi panitia sebenarnya karena saya diam-diam naksir sama ketua panitianya. Waduh, bahaya. Wah, dia tuh rajin sholat, suaranya merdu pas azan. Kang duduk banget ini mah. Ternyata ketua panitianya marbot masjid saya, Pak. Oh iya. Karena suaranya ajannya bagus biasanya. Nah, dia tuh rajin sholat, suaranya merdu pas azan. Sayangnya dia sudah tunangan. Katanya mau nikah setelah lebaran nanti. Bentar lagi. Apakah boleh saya berdoa sama Allah supaya saya bisa berjodoh dengan dia? Padahal dia udah tunangan mau nikah. Kan masih ada kesempatan kan ya Pak Ustadz ya, sebelum bendera kuning berkibar katanya. Waduh. Bendera kuning apa janur kuning? Oh, janur kuning mah Pak Ustadz. Salah kali. Janur kuning ya, saya salah baca. Janur kuning. Iya, janur kuning. Marah lu janur kuning. Oh iya, saya pikir bendera kuning nih. Sebelum janur kuning melengkung. Oh, janur kuning melengkung. Iya, kalau yang tegak udah gak boleh ya. Kalau masih melengkung boleh. Udah tegak gak boleh ya. Insya Allah saya minta dia jadi jodoh saya. Niatnya karena Allah Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Niat yang seperti itu tuh Pak Ustadz. Apakah itu niat terlarang? Iya tuh, niat terlarang. Nah, atau bukan? Biasa itu ya. Dari Wonder Woman. Amazing ya akunnya. Wow, fantastic. Iya, fantastic. Wonderful tonight. Awesome. Ya, tadi gimana? Itu ya pertanyaan. Incredible, yes. Ya, pertanyaan. Oke. Ibu, ini saya kasihan banget nih sama akun yang Wonder Woman, asli kasihan banget. Kenapa? Tahu nggak yang sakit itu apa? Apa yang sakit? Mencintai dalam diam tapi berharap untuk ditemukan. Wah. Mencintai diam-diam tapi berharap untuk dipertemukan. Dan Itu ternyata kan mencintai dalam diam tapi berharap untuk ditemukan. Ini masalahnya dianya udah khitbah, udah tunangan. Nah Ustadz gimana kalau saya doa, ya Allah mudah-mudahan dia jodoh saya, jangan sampai dia jodoh orang lain. Kalaupun jodoh orang lain jadikan saya orang lain itu. Misal Ibu, ini kata Nabi nih, kata Nabi bukan kata salah, kata saya. Wala yakhtub ala khitbati akhi, kata Nabi. Tidak boleh mengkhitbah pasangan atau orang atau perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudara kita. Kalau sudah tunangan nggak boleh, Kang Dudu. tapi walaupun hanya dalam diam, dalam doa saja, tidak melakukan aksi aku suka sama kamu, nggak ngomong Nggak gitu. boleh, Nggak Kang boleh Dudu. juga. Itu sudah ada ikatan, udah khitbah. Sebentar lagi mau nikah. Emang nggak ada cowok lain? Masih ada Kang Dudu. Hah? Masih ada si Bapak. Tuh, si Bapak di sini. Ngapain nyari yang lain? Bapak duren kan? Oh enggak. Wah, masih ada. Iya. Masih ada. Enggak, Bapak bukan bercanda, Pak, bercanda. Enggak boleh ya. Itu kata Nabi tidak boleh mengkhitbah
orang atau mengkhitbah perempuan atau ibu mau ngambil tunangan orang lain, tidak boleh. Makanya mintanya ke Allah, jangan dia, mintanya ke Allah ganti, ya Allah berikanlah aku jodoh terbaik menurutmu ya Allah. Kenapa ibu kekeh sama dia? Teh Wonder Woman kenapa kekeh banget sama si AA itu? Kenapa? Emang sudah pasti yang terbaik. Suaranya bagus, Ustadz, ngajinya bagus, soleh. Kalau azan suaranya bagus. Mungkin dia terkesima dengan kesolehan laki-laki tersebut. Tapi di Masjid Darussalam sebelah, ya, itu ada juga. Suaranya bagus, ya, ganteng, tinggi, setia, tanggung jawab, kaya raya. Nah, ada tuh. Tapi kan si Teteh Wonder Woman nggak tahu. Siapa dia? Pas saya kasih tahu aja ya. Boleh kasih tahu. Biar bisa move on maksudnya. Iya bisa. Katanya kan lah sakit banget. Jangan-jangan orang tersebut Pak Ustadz ya? Jangan-jangan orang tersebut Pak Ustadz. Kayaknya sih iya. Emang saya tinggi apa? Kalau dari sini tinggi Pak Ustadz. Pokoknya gitu ya Ibu ya. Nggak boleh. Apalagi sampai naksir sama suami orang. Na'udzubillahi min. Tundukan pandang. Ayo, tundukkan pandangan, tundukkan. Eling. Gitu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya di Ramadan ini mah tadi yang nanya anak muda kayaknya ya. Iya. Belum menikah soalnya kan dia. Ya? Belum menikah dia. Belum menikah kan. Makanya ini titip juga buat siapapun sebetulnya di Ramadan ini. Ayo perkuat lagi, perbaiki lagi niat kita. Ini ada satu kisah mau saya sampaikan. Ini kisahnya ada di kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Jadi kisahnya tentang seorang abid. Tahu abid Ibu? Abid itu orang ahli ibadah. Siang malam dia pakai untuk ibadah. Modelnya kayak Kang Dudu lah yang ahli ibadah gitu. Kan kelihatan banget dari jenggot sama kumisnya. Pokoknya ini abid Kang Dudu ya. Ini ceritanya abid dan iblis. Jadi orang ahli ibadah dengan si iblis. Orang ahli ibadah ini tiap hari ibadah mulu siang malam. Suatu ketika viral di kampungnya ada penyembah pohon. Yang namanya orang ahli ibadah, denger di kampungnya viral rame FYP, ada orang nyembah pohon, langsung dia bangkit dari tempat ibadahnya, dia ambil kampak, dia berangkat untuk menebang pohon itu. Ternyata kenapa ketawa? Di pohon itu ada yang nungguin si iblis. Si iblis tidak terima. Ini ada si abid ngapain? Lari ke sini bawa kampak. Jangan-jangan mau nembang pohon. Si iblis langsung mencegat si abid di tengah jalan. Tapi si iblis ini berubah wujud menjadi seorang syekh. Abid, lu mau kemana? Kata si abid, saya mau nebang pohon yang disembah sama orang-orang kampung sini. Kata si iblis, ngapain? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya apa? Orang-orang di sini menyekutukan Allah. Saya mau tebang itu pohon. Jangan, ngapain? Kalau memang Allah pengen orang-orang sini nggak nyembah pohon, Allah ngutus nabi. Lah lu siapa? Nggak, saya mau tebang pohon itu. Singkat cerita, masuk episode ketiga. Cepet banget. Dua dulu dong. Iya. Dua dulu. Tarung. Oh tarung. Iblis dan abid dia tarung. Yang namanya orang ahli ibadah, hatinya bersih, niatnya marahnya karena Allah. Nggak perlu lama, si iblis berhasil ditundukkan oleh si abid, didudukin dadanya. Bukan iblis namanya kalau nggak licik. Bukan iblis namanya kalau nggak punya tipu muslihat. Apa kata si iblis? Bentar abid, bentar, wait a minute. Bisa saya juga itu mah. Bisa. Tunggu bentar. Biar saya klarifikasi. Abid, ini kan kamu nggak ditugasin sama Allah nih buat nebang pohon itu. Dan kalau kamu sampai nebang pohon itu ibadah kamu keganggu sampai keluar-luar. Ngapain? Gini aja, kamu kan nggak kerja nih. Tiap hari kamu ibadah mulu, anak istri kamu itu jajan dari mana? Daripada malu minta-minta ke orang, kita win-win solution aja. Wih, keren iblisnya ini. Win-win solution. Gimana kamu nggak usah tebang itu pohon, tapi kamu saya kasih tiap malam itu 2 dinar di bawah bantal. Tidak.
Tapi lama kelamaan singkat cerita Abid ini tunduk juga. Ya udah deh kalau gitu, saya nggak bakal tebang itu pohon, biar saya pulang lagi aja. Masuk episode terakhir. Pulang itu si Abid ke rumahnya, tidur. Ketika bangun dari tidur, bener di bawah bantal ada 2 dinar. Malam pertama, malam kedua bangun ada 2 dinar lagi. Malam ketiga nggak ada, diprank sama iblis. Marah si Abid. Dia mau coba ngeprank saya, kata si Abid. Dia bawa kampak, dia berangkat. Dia mau nebang itu pohon. Ketemu sama iblis lagi di jalan. Kemana Abid? Mau nebang pohon. Kenapa nebang pohon? Kagak mau nebang pohon. Bentar, nebang pohon itu langkahi dulu mayatku, kata si iblis. Singkat cerita lagi, tarung lagi. Enggak berlangsung lama, sekarang si Abid yang didudukin sama iblis. Kalah sekarang, lagi didudukin. Wait a minute, itu kata Abid sekarang. Kenapa sekarang kamu bisa ngalahin saya dengan cepat? Dulu pertama saya yang ngalahin kamu. Apa jawaban iblis? Abid, kamu tahu nggak kenapa waktu pertama kamu dengan mudah mengalahkan saya? Dulu kamu marah karena Allah. Sekarang kamu marah bukan karena Allah, kamu marah karena aku nggak ngasih 2 dinar buat kamu. Makanya ibu, niat kita harus dijaga. Mau marah pun ke anak karena Allah, marah ke suami karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, insya Allah berkah. Ayah, tolong ayah itu kaos kakinya dibuka. Dia ditahan kan emosinya. Itu kan Dodo ya. Karena marah karena Allah. Marah karena Allah. Allah. Jadi si Abid kalah karena dia marah karena gara-gara marah karena 2 dinarnya nggak datang. Nah itu dia. Berubah niat, sudah berubah niat. berubah semuanya. Merubah semuanya. Itulah kualitas niat dan ibadah kita. Kualitas niat sebegitu berpengaruhnya. Iya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Ya. Sekarang siapa yang dari rumah punya niat emang pengen ngaji dan emang pengen bertanya? Ibu, iya silakan Ibu. Dari Tanah Sereal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Pak Ustadz. Mangga. Saya punya anak. Ibu namanya siapa? Oh iya, lupa saya. Ibu saya nama Tahu-tahu langsung punya anak aja. Ibu Nana Iya. dari Kampung Cimanggis, Tanah Sareal, Bogor. Maaf tadi ibu siapa? Ibu Nana. Ibu Nana. Ya. Gak sakit tuh. Sakit. Tanah Sereal. Tanah Sareal, Bogor. Iya, Bogor. Murah ya Pak Ustadz ya? Iya. Tanahnya cuma sereal. Tanah sereal, murah banget. Sareal, Bogor. Murah banget. Makanya di sana tanah pada laku ya Bu ya. Iya. Sereal. Habis ya Bu ya? Sereal doang. Sereal. Nggak ada tanah udah Pak. Iya. Oke Ibu silakan. Ada yang mau diceritakan kemudian ditanyakan? Saya mau bertanya. Ibu Nana. Saya dari Majlis Taklim. Iya, tadi Nurul udah. Huda. Tadi udah Pertanyaannya sereal. Saya, Ya. saya kan punya anak, laki-laki, Anak keberapa itu Bu laki-lakinya? anak pertama. Anak pertama dari Kalau suami anak kedua Cowok. cowok semua. baru 2 anaknya berarti. Ya. Iya. Ini anak pertama dari suami ibu ya Bu ya? Iya. Iya dari. Iya betul. Saya kan nggak salah nanya Bu ya. Ya. Terus Bu? Anak saya itu nggak diajak, sering berantem sama bapaknya karena dia nggak suka sholat di masjid. Diajak sholat di masjidnya dia nggak mau. Jadi Sering ribut sering sama berantem bapaknya. Iya. Oke. Maksud bapaknya itu kan baik. Betul, Iya. betul. Jadi panutan buat istrinya. Karena istrinya itu juga jarang sholat di rumah. Ternyata buat istrinya. Saya pikir buat anak. Iya Pak. Iya, Gitu, terus, Pak Bu, Ustadz. terus. Iya. Iya. Dia sering kalau disuruh sholat itu sering banyak alasannya lah sama bapaknya. Jadi sering ribut. Saya udah capek ngeliatinnya Pak. Ngeliat anaknya apa ngeliat bapaknya berantem Ibu mulu. capek?
ngelihat bapaknya sama anaknya ribut. Oh, udah capek lihat ributnya ya. Iya. Oke, gitu. terus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menasehatin supaya mereka itu jangan ribut terus? Oh, gitu. itu aja, Bu? Ya. Supaya jangan ribut aja gitu aja. Ya, jangan suka ribut, sering beribut terus. Oh, jadi ibu pengen supaya mereka jangan ribut. Ibu udah capek. Iya, lihatin. Istirahat, Bu, Suruh kalau capek. sholatnya. Iya, suruh sholatnya mau. Sabar, Bu. Iya. Jangan menyerah, Bu. Terus Iya. berusaha supaya mereka tetap Mereka bisa tetap sholat berjamaah sholat bareng. berjamaah Jangan bareng capek dulu, di Bu. masjid. Sebelum niat ibu terlaksana ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Bapak sama anak sholat berjamaah. Dan Tapi dia sebetulnya, nggak mau. ya, ketika kita berkeluarga, Betul. maka ada suatu hal yang harus kita ingat. Betul, Kisanak. Ikhlas. Ikhlas. Tolong sampaikan kepada yang bersangkutan. Bisa jadi. Di sana, mohon pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak yang tadi berantem sama iblis. Intinya ibu ingin keluarga ibu tuh semuanya bisa benar-benar taat beribadah ya Bu ya. Sholat berjamaah, terutama anak dan istrinya ya Bu ya. Satu rumah berarti ibu ya? Satu rumah. Masih tinggal bareng? Ya, masih tinggal bareng. Oke, baik. Harapan ibu apa berarti harapan ibu? Ya supaya dia ibadah, Nurut. beribadah Iya. nurut sama orang tua, beribadah. Ibu pernah berdoa ya kepada Allah rukun. supaya Ya sudah, mereka ya, pernah berdoa? Bagaimana doanya ibu? Ya Allah, anak saya. Ya Allah, damaikan. Damaikanlah anak saya sama bapaknya Oh, gitu, supaya gitu. dia tekun beribadahnya, sholat Iya, berjamaah betul. gitu, Pak. Iya. Iya. Demikian Pertanyaan ibunya apa saya. coba tadi? Nah, pertanyaannya. Bagaimana nasehatinnya? Gimana cara ngenasehatinnya? Supaya mereka itu jangan ribut. Jangan terus. ribut, ibu capek. Iya, ribut terus gara-gara terus. sholat. Ibu jangan capek dulu sampai ibu nanti melihat mereka menjadi orang yang sukses. Iya. Ibu jadi sebetulnya Kisana. Iya, Balik lagi dah. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau itu si ibu itu mau pipis katanya nggak kuat. Oh, jangan dulu, ntar belum selesai. Ya. Jadi intinya seperti itu Pak Ustadz. Ya, Tolong dijawab. baik. Ya. Ibu Nanah ya dari Bogor. Nah, kayaknya haknya gak usah dibaca deh haknya. Ibu Nana. Ibu Nana aja. Nana. Iya. Ibu. Ibu, bagaimana cara ngenasehatin anak sama suaminya? suami. Biar Ibu jangan harus ribut terus. Ya, memang ibu tuh harus jadi mediator di sini. Ya, ibu datang kumpulkan. Sering saya sampaikan, ketika ibu mau ngenasehatin, pertama dengan ucapan yang lemah lembut, yang kedua cari waktu yang tepat. Jangan anaknya baru pulang kerja, bapaknya habis capek dari kebon, langsung sini lu pada. Bapak sama anak sama aja, duduk sana. Capek gua mah ngurusin, capek. Nggak boleh begitu. Sayang, ayah, anakku sini duduk. Panggilnya lembut dengan lemah lembut. Lemah lembut dan cari waktu yang pas. Dan juga kata-kata yang pas. Kata-kata yang pas, waktu yang pas, kata-kata yang pas. Gimana caranya? Ya tadi ibu kumpulin, ibu ngobrol duduk. Sampaikan apa? Nih Coba, bapaknya sama anaknya di sini. Yang tadi 6 jadi mah. Ini dari mama Maya. Misalkan begitu, lemah lembut. Sampaikan aja. Apa kewajiban sholat? Ibu kan sering ngaji ya. Sampaikan ke anaknya, nak, kewajiban sholat itu bagaimana, dosanya apa. Bapak kamu juga kan sudah ngasih tahu kamu, tapi ibu jangan memihak salah satu. Apalagi sampai menghakimi anaknya. Walaupun anak kita salah, boleh menasehati, tapi jangan sampai menghakimi. Pokoknya kuncinya komunikasi dengan lemah lembut di waktu yang pas dan kata-kata yang pas. Iya, ingat Bu. Ini sampai selesai begini nih. Aduh, karena Itu ya Bu Nana ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Nana. Semoga Ibu Nana keinginannya, niatnya menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang taat beribadah bisa terlaksana, terkabul ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan penanya berikutnya siapa? Silakan.
Ibu, ini, iya silakan. Bu, bengong. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatimah dari pengajian Nurul Mukminin dari Cisarua, Bogor. Pak Ustadz, saya boleh bertanya? Boleh banget, Mangga. Kebetulan saya punya tetangga nih. Kita kan bertemu lah di pasar. Ceritanya begini. Terus? Bu, masak apa sih hari ini? Masak apa? Ya. Tetangga ibu ke rumah ibu. Ya, enggak, ketemu di pasar. Kamu di pasar? Oh, Ya, lagi belanja kan? ceritanya ya. Ah, Nanya dia sama saya gini, Pak Ustadz. Bu, nggak usah masak, nanti saya yang bikin kolak. Oh iya, saya kan maklum lah kalau ibu-ibu kalau gratis kan mau ya, Pak Ustadz ya. Ya, atuh. Itu yang ditunggu dari kita kan. Iya. Itu ibu-ibu yang di gratisan. sono apa yang di sini ibunya? Yang di sana lah. yang di Kita sono, terus ke sini nanya. Oh, nanya. kan saya nggak bikin tuh kolaknya, enggak kan saya ya. Nggak bikin Ya kan akhirnya. kita kan nunggu dari dia. Yang gratisan tadi. Ya, yang gratisan ceritanya tuh. Singkat cerita, Mohon maaf, kolaknya kolak ubi, kolak pisang apa? ya kolak aja gitu Pak Dudu. Kolak apa? Kolak, bikin kolak. Itu Caruluk lah. Buat caruluk. Tahu caruluk? kolang kaling, maksudnya kolang kaling. Terus itu kolang kalingnya yang lembut apa yang keras apa yang lembek? Yang lembut dong, masa yang- yang keras Pak Ustadz. Yang putih, yang hijau, apa yang merah? Putih lah Pak Dudu. Terus cara makannya gimana, langsung dilap apa digigit dulu? Ya. Lanjut. Oke, kolak keling. Saya nunggulah di rumah sore itu kan mau Buka. sambil nunggu beduk ya. Beduk. Kok ini Apa berat? nunggu saya, Bu? Nunggu azan. nunggu Nunggu azan. Beduk. Ngapain nungguin saya? Saya rumah saya jauh. Nunggu azan, ditunggu-tunggu Nunggu azan. tidak ada tuh kolaknya ya. Ngabuburitnya. Sambil nunggu ngabuburit Iya, sambil nunggu. Sambil ngabuburit, sambil Sambil- nunggu azan makan kuaci gitu Bu ya. Betul. Lapar. Terus Gini Pak Ustadz, ditunggu-tunggu sampai maghrib, maghrib, sampai isya, sampai terawih. sampai beduk pun juga dia tidak datang. Apa sih Harapannya. sebenarnya orang seperti itu teh Pak Ustadz? Apakah sombong? Apakah ria? Nggak ada masalah. Ibu aja ngarep itu. Jadi orangnya kayak sesumbar gitu. Iya. Udah Pokoknya nggak usah di, udah itu biar saya ke bawah Orangnya- sekolah. begitu. Kayak main Maksudnya janji itu aja gitu Bu ya. hukumnya gimana sih Pak Ustadz? Saya pengen tahu. Gimana sih begitu ya, kayak ada gua ntar. Gitu kan ya Bu ya? Iya. Kasarnya betul. begini ya Pak Ustadz ya. Udah lu nggak usah masak, biar tahu gua anterin gua bikin kolak gitu. Betul. Kasarnya seperti itu ya. Seperti Ibu akhirnya itu. berharap dong udah mau belanja. Oh yaudah deh. Takutnya Iya. kayaknya kalau nolak Bu ya. Iya dong. Akhirnya ibu nggak belanja, nggak apa, buka nungguin dateng tuh. Ah, ntar lagi azan nih. Iya. Ah, ini udah waktunya nih azan nih kayaknya nih. Udah pas di azan nih. Udah azan, udah azan. Oh, udah azan nih ya. Udah azan. Alhamdulillah. Akhirnya tok 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 tok. Assalamualaikum. Paket. Oh, paket ternyata bukan kelak. Tapi dijawab Bu ya. Ya, nanti akan dijawab oleh Ustaz Cep jawaban dari pertanyaan dari Ibu Fatimah. Ya. Ya sekian dari saya Iya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Fatime janda Singapura. Ibu Itu Fatimah. lagu apaan? Saya nggak hafal tuh lagu itu. Lagu lama. Nggak tahu. Oh, lagu lama. Lagu lama ya. Udah lama banget saya juga lupa. Ibu Fatimah bertanya, Pak Ustadz gimana sih ya? Ini termasuk saya ini termasuk yang seperti apa sih berharap terhadap janji orang? Janji orang tapi ternyata dia juga cuma janji-janji doang, nggak ditepati. Itu termasuk kategori jenis orang yang seperti apa sih? Itu gimana sih ya gitu Itu ya? gimana sih Pak Ustadz sikap orang yang seperti itu? Yang sesumbar gitu ya? Yang sesumbar main janji, oh janji aja tapi ternyata sulit untuk menepati. Itu aja Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Kang Bedu. Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah yang ada di rumah yang alhamdulillah kita masih puasa ya. Ini tadi dari Teh Fatime dari Bogor, Cisarua Bogor. Makanya Ibu punten, kita ini di dalam Islam diajarkan ketika kita melakukan sesuatu itu jangan sesumbar begitu.
tetap kita harus menyelipkan kata insya Allah. Jangan, tenang, besok gua dapat, lu gua traktir, lu gua traktir, tenang, ada gua, santai. Besok mau berangkat syuting di TV, iyalah, kita makan udah biasa di sana. Hati-hati, annasu yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia itu hanya bisa berencana, tetap Allah yang menakdir. Makanya ibu, teteh, kalau ketika akan melakukan sesuatu, insya Allah nanti saya akan datang. Koleknya udah siap buat besok, katanya mau sedekah, insya Allah nanti ada rezekinya. Katanya mau di TV syuting sama Ustadz ganteng, sama host ganteng, insya Allah. Gitu ya ibu ya. Nah sekarang itu yang jadi permasalahan, kata insya Allahnya sudah disalah tafsirkan sama ibu-ibu. Bukan ibu-ibu yang di sini, bukan, jangan kesinggung, awas. Ini mah ibu-ibu yang di sono ini mah. Yang sekarang pindah ke sini. Insya Allah kalau udah sampai ke ibu-ibu itu tafsirnya jadi beda. Insya Allah sama dengan nggak janji loh ya, padahal bukan itu maksudnya. Insya Allah semoga Allah menghendak, karena semuanya punya kembali ke kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Makanya tadi titip buat tetangganya Teh Fatimah ya, titip kalau mau melakukan apapun, walaupun kita merasa enggak kok gua lagi banyak duit, besok gua sedekah banyak, insya Allah. Itu pun kalau Allah menghendak, kalau umur kita masih kalau diberi karena kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi Kang Dudu duluan, saya belakangan, atau dibalik saya yang belakangan, Kang Dudu duluan. sama, Hah? Sama emang? Iya. Beda. Enggak beda. Sama ya Bu ya. Emang sama. Tadi Pak Ustadz bilang saya duluan, Pak Ustadz belakangan. Dibalik. Ya, saya yang belakangan, Kang Dudu duluan. Sama. Kang Dudunya aja ngantuk nih. Kebanyakan tahajud. Ya Bu, sama ya Bu ya. Sama ya Bu ya. Sama ya Bu ya. Sama. Iya. Ya emang sama, saya bilang kan sama. Sama ya? Kok iya, sama sih saya? Beda. Iya emang sama. Oke. Jadi sama gimana sih? Iya, bedu itu artinya sama. Sama ya. Kalau bedu itu artinya sama atau draw kalau kata orang Betawi. Seimbang. Seri seimbang. Bedu. Ya jadi insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Insya Allah. Insya Allah. Itu kalau Allah berkehendak ya. Betul. Itu Bu. Jadi jangan takabur, jangan sesumbar terhadap kemampuan kita. Betul sekali. Memang kita merasa mampu, tapi tetap yang akan mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lagi, terima kasih. Niatnya diluruskan, dikuatkan lagi, perbaiki niatnya ya, diluruskan agar Ramadan berjalan dengan mulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Uus untuk tausiahnya, dan mohon kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri acara hari ini, agar apa yang tadi Uus sampaikan bisa diterapkan, diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita semua, dan apa yang menjadi keinginan hajat kita semua dengan berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz Cep. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir maupun yang ada di rumah, mari sama-sama di bulan yang mustajab kita tundukkan hati dan kepala kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami,
dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.